Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Nugraha dari kelas 2 PJS 2019 MPM 19219183. Oke, kali ini saya akan memaparkan yaitu tentang kompetisi inti dan kompetisi dasar. Nah, kita akan menganalisis dan juga mengurai KD dan KI. Nah, yang pertama-tama jadi pengembangan kompetensi guru untuk mendesain pembelajaran adalah cerminan upaya pengembangan profesi guru. Nah, salah satu wujudnya untuk desain pembelajaran yaitu merancang subjek spesifik pedagogik ya. Nah, kita langsung ke pembahasan ya. Nah, di sini ada yang namanya slow learner ya. Jadi slow learner itu pembelajaran yang secara lambat atau untuk kategori peserta didik yang belajarnya kurang meresap di otaknya. Nah, jadi yang pertama-tama itu untuk memberikan penjelasan kepada guru, lalu sekolah dasar reguler maupun khususnya yang dimaksud untuk peserta didik yang kategori lamban belajar atau slow learner. Nah, yang kedua, memberikan panduan pada guru sekolah dasar reguler umum dalam untuk mengidentifikasi peserta didik dan juga sekolah dasar yang dikategorikan lamban belajar atau slow learner beserta kebutuhan khusus dalam pembelajaran. Nah, yang selanjutnya, memandu guru sekolah juga yang reguler maupun umum memiliki kompetensi mengembangkan desain pembelajaran berupa subjek spesifik pedagogik dengan tahapan untuk akomodasi kebutuhan belajar bagi peserta didik kategori lamban. Nah, yang selanjutnya, memandu guru di sekolah dasar yang tadi juga reguler atau umum mengintegrasikan langkah khusus atau spesifik dari strategi multisaji akomodatif berdasarkan kurikulum 2013. Nah, yang terakhir, ada secara khusus memandu guru-guru di sekolah dasar untuk merancang program atau disebut RPP ya, rancangan program pembelajaran. Nah, sehingga untuk pembelajaran seluruh kelas, tapi pada tahapan tertentu untuk disediakan multisaji akomodatif serta akomodasi kebutuhan belajar siswa atau lamban slow learner secara individual. Nah, yang selanjutnya ada yang tadi subjek spesifik pedagogi adalah kemampuan kinerja guru dalam mengembangkan tahapan-tahapan dari sebuah desain pembelajaran dengan menyusun atau menetap keempat komponen sistem pembelajaran. Nah, yang pertama ada kompetensi dan tujuan. Yang kedua, materi dan bahan ajar. Lalu yang ketiga, strategi dan media. Keempat, penilaian pembelajaran. Nah, yang selanjutnya ada pendekatan multisaji akomodatif adalah melakukan berbagai pilihan tindakan berupa strategi dan media yang dilakukan untuk guru menyesuaikan kondisi secara siswa yang lambat. Dan juga yang perlu divisualisasi ya, dikonkretkan, praktekkan sebagai perumpamaan ya, dan disimulasikan dari konsep-konsep pengetahuan yang sedang dipelajari oleh si siswa tersebut. Nah, yang selanjutnya ada siswa lamban belajar atau slow learner adalah peserta didik yang dikategorikan berada di atas borderline ya. Jadi antara anak-anak dan anak-anak yang mengalami hambatan intelektual, maka kondisi ini ditandai anak dalam bidang perilaku adaptif dan sosial dan juga mampu melakukan sesuai dengan usia sebaya. Tetapi juga dalam belajar yang bersifat konseptual mengalami penghambatan. Nah, yang selanjutnya ada perubahan pola pikir implementasi kurikulum 2013. Nah, di sini menurut Permendikbud ya nomor 64 tahun 2013 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah, salah satu diantaranya penyempurnaan pola pikir yang dijelaskan sebagai berikut. Nah, yang pertama ada relevansi, yang kedua praktis dan fungsional, lalu yang ketiga fleksibilitas, keempat berorientasi pada peserta didik, yang kelima kontinuitas,
yang keenam integratif, dan yang terakhir 7 memodifikasi pengetahuan yang bersifat abstrak dan konseptual lebih difungsikan untuk kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya ada pengembangan prosedur asesmen untuk lamban belajar ya, atau slow learner. Nah, di sini juga ada kompetisi inti juga, dan juga ada kompetisi inti 4. Nah, yang 3 itu ada pengetahuan. Nah, yang tadi juga yang 2 itu sosial ya kalau tidak salah. Nah, yang keempat keterampilan. Nah, yang 3 pengetahuan ya, di sini juga memahami faktual, konseptual, dan prosedural. Nah, yang keterampilan ada menyaji dalam ranah konkret untuk menggunakan mengurai, merangkai, memodifikasi, dan juga membuat. Beserta juga menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang. Mungkin seperti itu ya. Nah, lalu yang selanjutnya mungkin nah, yang selanjutnya adalah ada penjelasan cara mengasesmen dengan mengurai pada kompetisi dasar. Nah, yang pertama, tiap level cakupan kompetisi dasar tersebut masih perlu dianalisis atau diurai lebih halus lagi. Yang kedua, penguraian agar supaya dapat mendeteksi aspek-aspek kompetisi di antara satu cakupan tersebut. Misalnya, yang pada cakupan nomor 4.1 diurai menjadi A, mampu mengurai dari 0 sampai 9. Yang B mengurai 10 sampai 19, dan juga yang C mengurai 20 sampai 29, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya dipecah lagi hasil penjumlahan secara gradasi, baru kemampuan hasil pengurangan. Yang selanjutnya ada kompetisi yang lebih halus lagi. Pada setiap cakupan kompetisi dasar masih dapat diurai menjadi beberapa indikator. Nah, yang terakhir ada kolom keterangan untuk menuliskan cara-cara khusus yang dilakukan siswa ketika mereka belajar. Mungkin itu aja yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam pembuatan video ini. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.